Samsung J5 2015. Sejujurnya aku nggak ada pengalaman yang spesial sih dengan HP ini, tapi yang ku ingat di sekitar tahun 2015 sampai 2017-an, HP ini tuh cukup populer dipakai oleh teman-temanku. Nggak cuma seri J5 aja, tapi J2, J3, J7 itu juga lumayan banyak yang pakai di kalangan teman-temanku. Meskipun menurutku seri J itu sebenarnya nggak sepopuler itu sih. HP ini tuh rilis di pertengahan 2015 dan sekarang tuh udah pertengahan 2023. Berarti HP ini tuh udah sekitar 8 tahun umurnya. Dan aku tuh yakin HP ini tuh nggak cocok atau nggak nyaman dipakai oleh kebanyakan orang di tahun ini, tahun 2023. Tapi aku penasaran aja sih, HP ini tuh masih bisa dipakai apa aja ya di tahun ini. Dulu HP ini dijual dengan harga 2,8 juta. Di zaman itu 2,8 juta tuh maksudnya kelas mid range ya, tapi untuk sekarang kayaknya 2,8 juta tuh udah masuk kelas entry level sih. Dan buat harga bekasnya itu cukup variatif ya di OLX. Aku lihat itu sekitar 150 sampai 300 ribuan dan kebanyakan sih jual di sekitar 250 ribu. Tapi itu biasanya masih bisa ditawar sih. Dan ngelihat harga segitu, aku tuh ngerasa kayak HP itu nggak worth it buat dibeli. Bukan nggak worth it sih, lebih ke buat apa cuy? Karena kalian cuma bakal dapet RAM 1,5 GB dan juga internal storage 8 GB. Dan tentunya 8 GB tadi itu nggak bisa kalian pakai secara sepenuhnya karena itu udah kepake oleh sistem sebagian. Jadi yang bisa kalian pakai itu cuma sekitar 3,5 GB. Dan dengan memori segitu doang tentunya kita nggak bisa install banyak aplikasi, apalagi kalau mau install game. Dan ngomong-ngomong versi Android dari HP ini tuh mentok di Marshmallow atau Android 6, sedangkan Android terbaru sekarang itu udah Android 13. Jadi versi Android dari HP ini tuh udah ketinggalan 7 generasi. Dan biasanya makin jadul versi Androidnya itu makin dikit juga aplikasi yang masih bisa dipakai di HP ini. Tapi aku cuma nemu 2 aplikasi yang sering aku pakai tapi udah nggak bisa dipakai di HP ini, yaitu Livin by Mandiri dan juga Slack. Sisanya aplikasi yang aku butuhkan tuh masih bisa-bisa aja dipakai di HP ini. Performa buat buka dan tutup aplikasinya tuh jelas lambat banget. Nih sekalian aja kalian lihat uji coba buka tutup aplikasi buat tahu gimana performa multitaskingnya. Dan di sini kelihatan banget kalau buka dan tutup aplikasi itu jelas lemot banget. Performa yang kurang kayak gini itu juga sebenarnya nggak bisa disalahin sih, karena HP ini tuh pakai prosesor Snapdragon 410, chipset yang dipakai oleh HP entry dan juga HP mid range di tahun itu. Ditambah RAM dari HP ini cuma 1,5 GB, jadi ya wajar aja kalau performanya di tahun ini tuh bener-bener lemot dan nge-lag banget. Dan buat game, jujur aku bingung sih mau install game apa di HP ini karena memorinya yang kecil banget tadi. Jadi kebanyakan game itu udah nggak cukup lah untuk dimasukin ke HP ini. Aku sempet nginstal MLBB sih, tapi entah kenapa dia tuh nge-restart mulu kayak gini. Mau nginstal game populer yang lainnya kayak FF, PUBG, dan lain-lain tuh kendalanya ya antara gamenya yang udah nggak tersedia di HP ini atau memori HP ini yang udah nggak cukup. Jadi agak susah sih buat cari game yang bisa diinstal di HP ini. Paling ya cocoknya buat game-game jadul yang ringan-ringan aja kayak gini. Misalnya Subway Surfers ini masih bisa lancar banget sih. Cuma sesekali aja ada frame drop. Tapi menurutku masih bisa dinikmati banget buat dimainin di HP ini. Terus juga saking desperate-nya aku buat cari game, akhirnya aku nyobain game Zuma KW ini. Main game itu lancar jaya tanpa ada frame drop sama sekali. Jadi ya kayaknya HP nostalgia kayak gini tuh emang cocoknya buat game-game nostalgia juga. Ya game ringan kayak gini masih bisa banget lah. Terus kelebihan dari HP ini tuh menurutku ada di layarnya. Ya emang desain tuh masih jadul dan kecil, cuma 5 inci. Tapi resolusi dan panelnya tuh cakep cuy. Resolusinya HD 720p, gak terlalu tinggi emang, tapi udah cukup banget buat harga dan ukuran layar segini. Nah panelnya ini tuh bukan IPS cuy, apalagi TFT, melainkan AMOLED. Bayangin, dengan harga 200.000, kalian tuh bakal dapet layar AMOLED. Menurutku, buat nonton konten-konten di YouTube itu enak banget ya, apalagi tuh yang isinya banyak pemandangan kayak gini. Warnanya tuh cakep dan masih cukup tajam karena kerapatan pixelnya tuh lumayan tinggi di 294 ppi. Jadi buat harga 150 sampai 250 ribu dapat layar kayak gini tuh bener-bener worth it banget sih. Speakernya cuma satu, wajar. HP zaman segitu emang kebanyakan cuma punya satu speaker aja. Tapi kualitasnya cukup oke kok. Bahkan dibandingin HP zaman sekarang juga masih cukup oke sih menurutku. Paling yang nggak enak cuma posisinya aja yang ada di belakang. Jadi HP itu nggak bisa ditaruh secara telentang kalau lagi dengerin musik gitu. Karena
speakernya bakal ketutupan meja. Dan yang seru menurutku dari nyobain HP ini adalah perasaan nostalgianya, karena di tahun 2015 sampai 2017 itu keluargaku masih banyak yang pakai HP Samsung. Mulai dari UI-nya sampai ke desain HP-nya yang khas, itu menurutku bikin nostalgia banget sih. Meskipun gak banyak juga orang yang gak suka sama desain dari HP Samsung di zaman-zaman itu. Karena ya emang HP Samsung di zaman itu tuh mirip-mirip semua gitu. Layarnya kotak, logo Samsung di atas, di bawahnya ada 3 tombol, yaitu tombol fisik untuk home, dan juga 2 tombol kapasitif untuk desain app dan juga back. Kemudian frame chrome di sekeliling HP-nya yang gampang lepas, dan juga bagian belakang terbuat dari plastik yang bisa dilepas juga. Oh iya, di bagian belakang ini cuma ada satu kamera aja dengan resolusi 13 megapiksel yang bisa ngerekam 1080p 30 fps. Secara spek lumayan lah ya. Dan untuk hasil fotonya detailnya tuh masih bisa ditangkap ya. Cuman dari segi warna itu emang menurutku kurang banget. Dynamic range juga kurang banget. Tapi kalau misalnya kita ngefotonya pas, warna yang dihasilin tuh bisa keren dan natural banget. Tapi seringnya itu oversaturated warnanya. Nah, jadi buat kalian yang pengen estetik, hasil fotonya tetap harus diedit sendiri sih. Tapi kalau misalnya kalian maunya asal jepret dan langsung posting, itu menurutku kurang banget. Tapi ya kalau misalnya cuma diupload ke WA keluarga buat ngabarin, "Ma, aku di Indomaret mau beli apa," itu udah cukup-cukup aja sih. Untuk kamera depannya 5 megapiksel dan yang cukup unik, dia itu punya flash, tapi ya kualitasnya ya kurang lah buat standar saat ini dan nggak perlu aku jelasin, kalian bisa lihat sendiri aja lah. Nah, sebelum lanjut ke kualitas videonya, aku mau ngasih peringatan dulu kalau misalnya hasil video yang bakal kalian lihat nanti itu aku take atau aku ambil di rooftop kosanku dan ada suara pompa air yang lumayan nyaring. Jadi kalau bisa persiapkan telinga kalian atau paling enggak volumenya diturunin lah. Let's go. Dan ini adalah kondisi banyak cahaya atau terang. Ini perekaman kamera depan 1080p 30 fps. Aduh, aku masih ngos-ngosan karena ini aku naik ke lantai 5 untuk dapat cahaya kayak gini. Capek. Gimana kualitasnya menurut kalian? Silahkan nilai sendiri. Ini betul aku belum mandi, jadi masih berminyak banget. Dan ini adalah kualitas ngerekamnya, kualitas kamera depannya. Kalau buat ngerekam di kondisi yang low light, ini aku di dalam kamar nggak pakai lampu, cuma ada cahaya dari jendela tapi aku buka dikit banget, jadi ya kayak gini hasilnya. Kualitasnya gimana menurut kalian? Suaranya juga gimana? Ya silahkan dinilai sendiri. Menurutku sih kurang banget ya. Let's go. Ini adalah kamera belakangnya, 8 megapiksel. 13 megapiksel. 1080p 30 fps. Nih kita menikmati langit-langit Jakarta yang penuh dengan polusi. Ya, gimana kestabilannya? Silahkan dinilai sendiri. Dia nggak ada IIS dan nggak ada OIS, jadi harusnya nggak stabil sih ya. Kerasa goncangan-goncangan jalannya. Aduh. Ya, di sini kita bakal ngelihat kualitas ngerekamnya kalau misalnya di kamera belakang dan di kondisi yang low light bisa dibilang ya. Ini aku di kos. Nah, ini nggak terang-terang amat sih. Ya bisa dibilang di dalam ruangan indoor. Ya aku nggak mau banyak ngomong karena ini di kos takut berisik. Dan sebelum kalian tanya, jelas HP ini tuh nggak bisa 5G ya, karena ini HP 2015, tapi dia udah 4G. Dia punya dual SIM dan dua-duanya 4G. Jadi misalnya kalian mau pakai buat hotspot atau apa itu bisa aman gitu ya. Dan kesimpulannya, HP ini menurutku nggak rekomen, kayak buat apa sih beli? Nggak penting gitu. Meskipun murah ya, meskipun cuma 150.000, 250.000, tapi buat apa gitu cuy? Karena aku ngerasa HP ini nggak ada value-nya. Jadi aku cuma bisa ngerekomenin HP ini kalau misalnya kalian mau beli buat nostalgia doang kayak aku. Selebihnya nggak bisa ngerekomenin HP ini karena ya nggak tahu buat apa. Mending buang aja. Aman. Dan segitu aja cerita nyobain HP jadul lagi. Aku cukup seneng sih nyobain HP ini karena ya nostalgia sih, bukan karena performanya, bukan karena apa-apanya, tapi karena nostalgia aja. Dan cukup segitu aja. Sampai jumpa di video kesempatan. Ngomong apa sih? Sampai jumpa di lain kesempatan. Video kesempatan apa anjir. Bye bye.
Aku nggak tahu. Tadi sempat cut karena lampuku udah mati dan mulai gelap, jadi aku harus nyalain. Anyway, bye bye. Nggak kepencet.